Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita kembali beribadah dari rumah karena kondisi kita yang belum bisa untuk bertatap muka. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap semangat karena kita masih beribadah meskipun dari online. Terus tetap bersyukur. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bernyanyi di badai topan dunia. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Baik, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita ya. Alkitabnya adik-adik semua pasti punya Alkitab kan? Mari kita siapkan Alkitabnya supaya kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Baik, adik-adikku sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Doa kita dipimpin oleh adik kita Alicia Purba. Halo, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan Alkitab dari Inang Guru GKPS. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi lebih mengerti firman Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai firman Tuhan. Adik-adik sudah siap Alkitabnya kan? Sudah di depan? Ya, baik. Kita buka bersama-sama ya Alkitabnya. Kita buka dari Nats Matius 27 ayat 27 sampai 31. Baik, adik-adik sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu mengambil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya.
Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya padanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Sampai di situ kita pada pagi hari ini, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini, Yesus dihina. Judul besarnya, belajar mengampuni seperti Yesus. Baik, menarik ya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pasti sudah sering mendengar kata-kata dihina, diejek, atau mungkin kita sudah pernah mengalaminya. Ketika kita dihina, kita diejek, rasanya itu sangat sedih. Tapi apakah ketika kita dihina kita harus membalasnya? Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kakak punya cerita. Ini cerita kancil, ular, dan ulat. Di suatu hari kancil merasa kegerahan karena pada hari itu mungkin cuaca panas. Jadi dia berpikir kalau kondisi yang panas enaknya mencari sungai. Dan dia berjalan untuk mencari sungai. Dan di perjalanan dia berjumpa dengan seekor ular. Dan kancil menyapa ular. "Hai ular, kamu mau kemana?" Ular menjawab, "Aku mau ke sungai." Kancil mengatakan, sudah lama kamu tidak terlihat." Ular menjawab, "Iya, selama ini aku berada di pohon yang lebih tinggi sehingga aku jarang terlihat." Dan di situ kancil mengatakan, "Yaudah, ayo kita bareng-bareng, ayo kita bersama-sama pergi ke sungai." Dan ular pun mengiyakan, dan mereka bersama-sama pergi untuk mencari sungai karena mereka sama-sama ya mungkin merasa panas, kegerahan. Akhirnya mereka bersama-sama pergi ke sungai. Dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan ulat. Kancil menyapa ulat, "Hai ulat, kamu mau kemana?" Ulat menjawab, "Aku mau mencari pohon tempat berteduh," kata si ulat. Dan kancil mengatakan, menunjuk satu pohon, mengatakan kepada ulat, "Itu sepertinya pohonnya cocok untuk tempat kamu berteduh." Lalu ulat menjawab, "Oh iya, iyalah biar aku nanti ke sana untuk berteduh." Dan si ular mengejek si ulat. Ular berkata kepada ulat, "Kamu jelek sekali ulat. Kamu jelek, warnamu pucat," kata si ular kepada si ulat. Kancil menegur ular, "Kamu jangan seperti itu ular. Kamu jangan mengejek, kamu jangan menghina ular," katanya kepada ular. Dan ulat menjawab, "Biarkanlah kancil, kamu gak usah marah-marah kepada ular. Biarkan dia mengejek, biarkan dia menghina," kata si ulat. Dan akhirnya si ulat dan si kancil pergi meninggalkan ular sendiri. Dan di situ mereka pergi sehingga ular tinggal sendiri. Dan suatu hari ular pergi ke hutan mencari makanan karena dia sangat lapar. Akhirnya dia pergi mencari makanan. Dan di jalan dia
terjatuhi oleh kayu yang tajam sehingga menusuk ekornya, dan dia menjerit kesakitan dan minta tolong. Dan di situ ada seekor kupu-kupu yang melihat dia. Dan segeralah kupu-kupu itu mencari pertolongan. Dia mencari pertolongan, dan di situ dia berjumpa dengan si kancil. Dan kupu-kupu itu mengatakan kepada kancil, "Kancil, ayo kita membantu ular. Dia tertusuk oleh kayu." Kata si kupu-kupu kepada kancil. Kancil heran, "Kamu siapa? Aku tidak mengenal kamu." Kupu-kupu menjawab, "Kamu tidak mengenal aku. Aku adalah ulat." Kancil mengatakan, "Hah? Kamu ulat? Kamu sekarang menjadi kupu-kupu yang cantik?" "Iya, ayolah kita cepat membantu ular. Dia sedang kesakitan." Lalu kancil dan ular sigap untuk membantu si ular tadi yang sedang kesakitan karena terjatuhi oleh kayu dan tertusuk oleh kayu. Dan di situ si ular mengucapkan terima kasih kepada kancil dan kupu-kupu karena sudah menolong dia. Si ular mengatakan, "Terima kasih ya kancil dan kupu-kupu. Kamu telah membantu aku sehingga aku bisa tertolong." Kata si ular kepada kancil dan ulat ataupun kupu-kupu tadi. Dan si kancil mengatakan, "Kamu lupa sama kupu-kupu ini. Kamu tidak tahu ini siapa? Ini adalah ulat yang dulu kamu hina, kamu ejek." Kata si kancil kepada ular. Ular terkejut, ular tercengang. "Hah? Ulat? Kamu sekarang menjadi cantik dan memiliki sayap yang bagus?" Kata si ular kepada si kupu-kupu. Dan kancil mengatakan, "Makanya kamu itu jangan mengejek, jangan menghina seseorang." Kata si kancil kepada ular. "Gak apa-apa kancil, gak usah marah sama ular. Biar aja dia, aku juga sudah memaafkan dia." Jadi dari cerita tadi, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa mengambil, mungkin kita sering dihina, mungkin kita pernah diejek sama teman kita atau siapapun itu. Ketika kita dihina, apa sih? Apakah kita bersedih? Kita sakit hati? Atau kita kembali menghina dan mengejek dia? Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada firman kita hari ini mengatakan agar kita tidak membalas, kita tidak menghina teman kita yang sudah menghina kita. Kita lihat dari si ulat tadi, dia yang hanya berdiam walaupun dia dihina, walaupun dia diejek si ular tadi, dia tetap diam. Tapi ketika dia dalam diamnya itu, dia mendapatkan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tumbuh menjadi kupu-kupu yang begitu cantik. Seperti itulah Tuhan bertindak kepada kehidupan kita, adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memperlihatkan kepada kita bahwa ketika kita diam, ketika kita bersabar, ketika kita kuat, walaupun kita menghadapi hinaan, menghadapi ejekan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sama seperti di teks kita yang Yesus diolok-olokkan, di mana serdadu-serdadu wali negeri yang mewakili pemerintah yang membawa Tuhan Yesus dan mengatakan dia harus disalibkan, padahal dia tidak bersalah. Di situ mereka mengejek Tuhan, mereka mengolok-olok Tuhan, mereka meludahi. Begitu banyak hinaan yang Tuhan Yesus dapat. Tapi kenapa dia diam?
Kenapa dia tidak membalas hinaan mereka? Karena Tuhan Yesus percaya Allah Bapa di sorga akan membantu dia. Dia tetap berdoa supaya Allah Bapa menguatkan dia. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu ada gempa yang membuat mereka tercengang. Serdadu-serdadu yang telah menghina, yang telah mengejek Tuhan Yesus tercengang, dan mereka mengatakan, benar, Dia adalah Tuhan Yesus, anak Allah Bapa di surga. Jadi artinya adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita dihina, ketika kita diejek, kita tidak membalasnya. Percayalah, Tuhan Yesus melihat. Kita cukup berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menerima ejekan dan hinaan dari orang lain. Jadi ketika kita memang benar-benar ikhlas, ketika kita memang benar-benar berdoa, meskipun kita diejek, meskipun kita dihina, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada kita, dan akhirnya pasti kita mendapatkan yang terbaik. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kakak juga dulu pernah sewaktu masih di SMP, kakak punya musuh yang selalu mengejek kakak. Katanya kakak jelek, gemuk lagi. Kakak benci. Kakak pengen rasanya mau berantem, mau jambak-jambak gitu. Tapi kakak merasa itu tidak ada gunanya. Karena ketika kita membalaskan dia, apakah kita berubah langsung menjadi seperti apa gitu. Jadi di situ kakak berdoa ya semoga dia berubah, dan semoga kakak kuat menghadapi ejekannya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada firman kali ini mengajarkan kita untuk memaafkan, untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya musuh, seperti kakak tadi punya musuh, nama musuh kayak itu dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Cukup kita bilang dalam hati kita, nama teman kakak itu Santi. Jadi kakak mengatakan, aku dan Santi sekarang berteman karena aku sudah memaafkan dia. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bisa juga membuat seperti itu dalam diri adik. Misalnya adik-adik ada musuh ataupun yang tidak suka, sekarang hilangkanlah itu semua, rasa benci, rasa dendam, hilangkanlah. Kita pegang hati kita dan kita mengatakan, aku dan dia berteman karena aku sudah memaafkan dia. Yakinlah adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita sudah memaafkan teman kita, ketika kita tidak punya dendam, kita akan menjadi sukacita. Kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan dari cerita dari firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mengampuni, memaafkan musuh yang menghina dan mengejek kita, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni orang-orang yang bersalah. Kakak bertanya kepada adik-adik, apakah kita bisa melakukan itu? Cukup kita jawab dalam diri kita dan kita berdoa supaya kita bisa kuat untuk menghadapi segala cobaan, segala hinaan, segala ejekan.
kita meminta kekuatan kepada Tuhan Yesus agar kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus yang Maha Mengampuni. Baik, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semoga firman hari ini betul-betul membuat kita menjadi orang yang sabar dan kuat. Baik, adik-adikku yang terkasih, sampai di sini firman kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami telah selesai menerima firman-Mu Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Pada pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang kuat. Jadikanlah kami anak-anak yang sabar Bapa. Ketika kami dihina, ketika kami diejek Bapa, kami punya Engkau yang selalu melihat, yang selalu bertindak luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, segalanya Engkau mengatur Bapa. Kami percaya, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, begitu juga dosa yang telah kami perbuat Bapa, begitu banyak Bapa. Dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja kami perbuat Bapa. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa, agar tidak terhambat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita berdoa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa syafaat. Mari doa syafaat kita dibawakan oleh teman kita Anggiat Purba. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada kami hingga pada saat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, berikan kami anak sekolah minggu kesehatan dan kepintaran dan taat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah juga kesehatan kepada orang tua kami, kebijaksanaan untuk sabar mendidik dan membimbing kami anak-anaknya. Berikanlah rezeki kepada orang tua kami agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar COVID-19 segera tertangani dan hilang dari muka bumi ini, agar kami bisa beribadah bersama di dalam gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami anak sekolah minggu, Yoham, Marvel, dan lain-lainnya. Semoga Tuhan tetap memberikan kesehatan, kepintaran, dan selalu setia kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat hafalan kita minggu ini itu dari Nats Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi kakak bilang, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Baik adik-adikku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat hafalannya bisa dikirim di grup GKPS. Baik, ibadah kita selesai di sini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Tunggu O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganuk, pasada uhurnami aseto ranganuk, seng boy dalan konami salakah natorsa, dobham hasomanami torang age huja. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.